Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan malam hari ini kita masuk di dalam satu materi atau pembahasan yang terbaru, yaitu at-tawadhu wal kibir. At-tawadhu wal kibir. Apa itu tawadhu dan apa itu kibir? Nah, di sini dijelaskan. At-tawadhu, inna tawadhu'a khuluqun min akhlaqis syarifah. Ketahuilah bahwasanya yang namanya tawadhu adalah bagian daripada akhlak yang sangat amat mulia. Apa itu tawadhu? Arti kata letterlek tawadhu adalah merendahkan diri. Itu arti tawadhu. Itu adalah bagian daripada akhlak yang sangat mulia. Jadi sekian banyak akhlak-akhlak Nabi, salah satunya adalah at-tawadhu, ya, merendahkan diri. Dan itu adalah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah perintahkan dengan nas yang jelas, nas yang gamblang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad amarallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah telah perintahkan kepada kita punya nabi. Apa Allah katakan dalam Al-Qur'an? Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ayat ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialognya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kegunaannya untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan kepada Rasulullah? Ya Muhammad, rendahkan kau punya diri, bertawadhu'lah kau ya Muhammad. Kepada siapa? Liman taba'aka minal mu'minin, daripada orang-orang mukmin, daripada orang-orang yang mengikuti engkau ya Muhammad, yaitu orang-orang mukmin. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk tawadhu, untuk merendahkan diri. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang satu faham dengan kita, yang satu keimanan dengan kita. Mereka sama-sama orang mukmin. Jadi kalau kita bertemu sama orang mukmin, maka hendaklah kita merendahkan diri, ya. Nah, di sini juga Allah memberikan sebuah gambaran bagaimana seseorang ketika dia berada di tengah umat Islam, di tengah-tengah orang mukmin, tetapi sifat tawadhu itu hilang. Sifat tawadhu itu nggak ada, disinggung oleh Allah. Apa Allah katakan? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Allah katakan, ya Muhammad, kalau engkau keras, engkau sadis, engkau bengis, ya, kepada orang mukmin, niscaya orang mukmin lan faddu min haulik, niscaya orang mukmin itu tidak mau dekat kepadamu ya Muhammad. Ini juga merupakan metode dakwah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah dengan cara lemah lembut, dengan cara merendahkan diri. Siapa yang tidak tahu kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia, manusia paling suci, manusia paling agung. Tapi bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad itu kepada umatnya untuk apa? Untuk merendahkan diri, untuk tawadhu. Nah, kalau Nabi Muhammad saja diperintah oleh Allah untuk tawadhu, yang mempunyai segala bentuk kelebihan, semuanya ada pada Nabi Muhammad. Kebersihan, kesucian, kemuliaan, ketampanan, kehebatan, semua ada sama Nabi Muhammad. Tapi bagaimana Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW untuk apa? Tawadhu, untuk merendahkan diri. Kalau Nabi Muhammad yang dikatakan manusia paling sempurna mempunyai sifat merendahkan diri, lantas bagaimana dengan kita? Kita nggak punya apa-apa. Apa yang harus dibanggakan dalam kehidupan kita ini?
Sempurna enggak, suci enggak, bagus enggak, tampan enggak, semuanya kita enggak punya. Mestinya kita jauh lebih tawadhu dengan segala sifat kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi kalau Rasulullah sempurna saja masih diajarkan tawadhu oleh Allah Ta'ala, maka kita jauh lebih wajib untuk apa? Untuk merendahkan diri. Begitu juga ketika kita berdakwah, jangan terlalu keras, jangan terlalu bengis, jangan tidak menghargai orang. Kalau itu kita lakukan, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan kabur. Ini juga bagian daripada metode dakwah. Ya. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kasar, keras, bahasanya nyakitin orang, bahasanya enggak ngenimbang, ya, menyakiti seseorang. Kalau itu kita lakukan, lan faddu min haulik, maka orang-orang tidak akan pernah datang. Ya. Kenapa Rasul, para sahabat makin bertambah, makin banyak? Karena Nabi ketika mengucapkan itu dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati, ya. Makanya bahasa-bahasa jorok, bahasa-bahasa yang enggak bagus itu enggak boleh disampaikan di dalam dunia dakwah, ya. Harus dengan apa? Dengan bahasa yang santun. Ud'u ilallah, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, hendaklah kalian berdakwah kepada Allah dengan mau'izatul hasanah, ya, dengan cara yang baik, ya. Nah, orang yang tawadhu itu akan mampu mengikat jamaah. Kita kalau datang di satu pengajian nih, gurunya atau ustadznya arogan, ya, arogan, akhlaknya nggak bagus, bahasanya juga agak serem gitu ya. Nah, kalau ngata-ngatain agak kencang bahasanya, mungkin sekali kita hadir, 2 kali kita hadir, habis itu ogah lah. Kenapa? Kasar banget bahasanya, ya kan? Walaupun bahasa itu, ya, bahasa itu kita merasakan. Tapi manusia itu ketika ditegur dengan bahasa yang tidak bagus, egonya akan naik. Egonya itu akan naik, ya. Sehingga ketika egonya naik, dia tidak mau lagi menerima kebenaran. Enggak mau. Tapi kalau bahasanya indah, bahasanya bagus, ya, bahasanya cakep, nyenengkan hati orang, nah, maka orang itu akan berlomba-lomba untuk dekat kepada majelis tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi kedatangan dengan orang-orang yang baru masuk Islam, bagaimana perlakuan Nabi yang begitu indah sehingga mereka betah, ya, sehingga disifatkan, ya, para sahabat Nabi itu kalau duduk bersama Nabi itu dengan penuh kewibawaan, dan sahabat mengatakan, kami kalau sudah duduk sama Nabi akan timbul rasa cinta kepada Nabi SAW, sehingga mereka itu enggan untuk meninggalkan tempat duduk bersama Nabi SAW, ya. Karena bahasa-bahasa Nabi itu begitu indah, begitu bagus, ya. Nah, jadi ini salah satu daripada sifat tawadhu, sifat merendahkan diri. Nanti dijelaskan di sini, ya, dijelaskan di sini. Ketika nanti kita berbicara lawan katanya tawadhu, lawan katanya kibir, sombong. Nah, nanti sekarang kita bahas dulu tentang tawadhu, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada para kekasihnya. Sifat-sifat kekasih Allah itu yang bagaimana? Kita kalau ingin menjadi kekasih Allah pakai sifat ini. Ini yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana sifatnya? Adillatin 'alal mu'min, a'izzatin 'alal kafirin. Ketika dia bertemu dengan umat Islam, ketika dia bertemu dengan orang mukmin, dia selalu menaruh cinta, menaruh kasih, menaruh perhatian kepada orang tersebut. Kenapa? Karena sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, beda ketika mereka bertemu dengan orang kafir. Jadi jangan dibolak-balik. Di kita ini kadang-kadang kalau sama orang kafir teh baik, sama orang kafir teh menghormati, sama orang kafir teh mengidolakan. Sementara saudara kita mukmin diinjak-injak, mukmin dihina, mukmin disepelehkan. Nah, ini yang kebalik.
kita ini sesama mukmin dipersaudarakan oleh Allah. Kita ini semua saudara, yang mempersaudarakan adalah Allah. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Jadi kita ini dipersatukan oleh Allah. Ya, kalau sudah dipersatukan nggak ada lagi perbedaan. Selama dia mukmin, selama dia beriman, maka dia menjadi saudara. Nah, ketika kita sudah bersaudara, apa yang harus kita lakukan? Hormatin saudara, sayangin saudara. Makanya kalau kita melihat ada saudara kita tertimpa musibah, nggak boleh kita masa bodoh. Ada saudara kita tertimpa satu bala, nggak boleh kita diam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, "Malam yahtam bi amril mu'min falaisa minnah." Siapa orang yang tidak peduli, masa bodoh dengan saudara kita seorang mukmin, falaisa minna, maka dia bukan daripada golonganku. Diajarkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Perhatian. Supaya kita punya perhatian, supaya kita bisa punya toleransi, ya, perhatian khusus kepada kita punya saudara, ya. Nggak boleh kita masa bodoh, nggak boleh. Ada saudara kita yang nggak ngerti ilmu agama, ajarin. Ada saudara kita yang nggak bisa ngaji, ajarin ngaji. Ada saudara kita yang nggak pernah masuk masjid, yuk bawa dia masuk masjid. Ada saudara kita yang jarang hadir sholawatan, ajak mereka untuk hadir sholawatan. Kenapa? Saudara. Ini saudara kita. Ya, jadi jangan kita saja yang penting pokoknya saya teh baik, saudara kita teh masa bodoh teuing teh. Itu bukan sifat orang mukmin. Adzillatin alal mu'min, sayang, cinta, perhatian. Kebahagiaan mukmin, kebahagiaan kita. Kesedihan mereka adalah kesedihan kita. Makanya kita wajib untuk ta'awanu, saling membantu kepada orang mukmin sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya ilmu, bantu dengan ilmunya. Yang punya harta, bantu dengan hartanya. Yang punya perhatian, bantu dengan perhatiannya. Kita punya saudara-saudara kita di Palestina, lagi dizalimi, kita nggak bisa bantu. Berangkat ke sana juga nggak berani kita. Berani perang, nggak berani kita. Ya? Paling juga kita di Indonesia. Apa yang kita lakukan? Kalau kita punya rezeki, sisihkan rezeki kita. Insya Allah 1.000, 2.000 perak, 10.000 perak, Masya Allah. Ya? Itu sangat berharga buat mereka. Kita udah nggak bisa ngebantu apa-apa. Berangkat ke sana juga nggak bisa kita. Itu yang di Palestina, itu saudara kita, saudara seiman. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dipersatukan oleh Allah. Nggak boleh kita bilang, itu kan beda negara Habib. Nggak boleh, nggak bisa begitu. Selama dia mukmin, mau dimanapun dia berada, mau beda negara, mau beda kulit, mau beda suku, apapun dia sukunya, selama dia mukmin, maka dia ikhwanuna, dia adalah saudara kita, harus kita bantu. Punya rezeki sisihkan. Habib, duit nggak punya, hidup di sini juga ngos-ngosan. Habib, doa, jangan bakhil sama doa. Habib sholat doain, Allah mansur ikhwanuna fi Palestina, ya Allah bantu saudara-saudara kami di Palestina, menangkan perjuangannya, kuatkan. Itu bagian daripada perhatian kita kepada seorang mukmin, ya. Nah, jadi sama mukmin itu yang perhatian, ya. Apa yang kita miliki berikan kepada seorang mukmin, berikan kasih sayang. Aizzatin alal kafirin. Nah, beda kalau sama orang kafir, sama orang non Islam itu beda, aturannya beda, ya. Jadi jangan kita memuliakan, menyayangi, mencintai orang kafir, sementara saudara kita didolimin, saudara kita diinjak-injak, ya. Ada orang Israel nyerang Muslim di Palestina, dibela Israelnya. Ini kan dongok ketulungan ini. Iya lah begini. Tahu orang Israel, ya, orang Yahudi, dia serang saudara kita di Palestina. Ada sebagian yang begitu. Dia bela Israelnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini yang dia dolimin saudara kita. Ya. Maka kita punya batasan, ya, sama orang kafir punya batasan. Berbuat baik tetap. Kalau orang kafir kita sebagai tetangga, kita wajib menghormati dia sebagai tetangga. Tapi rasa cinta dan kasih sayang hanya diberikan kepada umat Islam. Itu adalah orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adzillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Lemah lembut, sayang, perhatian, ya.
Kalau ada saudara kita punya masalah, bantu, jangan cuek, jangan masa bodoh, ya. Bantu sesuai dengan kemampuan kita. Bisa dengan ide, kasih ide. Bisa dengan saran, kasih saran. Masya Allah, ya. Sampai pernah diceritakan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang pernah dulu saya ceritakan, ya. Seorang sahabat Nabi, ya. Seorang sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi ini dia ingin kawin, ya, dia ingin nikah. Cuman dia sadar bahwa dia punya segala bentuk kekurangan. Ya, mukanya nggak tampan betul, ya. Mukanya nggak ganteng betul, ya. Nah, sehingga ketika dia dekat sama Nabi ditanya pada sahabat tersebut, kamu sudah umur kamu sudah menginjak, sudah artinya umur kamu sudah waktunya untuk nikah. Kenapa nggak nikah? Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mau nikah sama saya, ya Rasulullah? Saya orang miskin, ya, miskin nggak punya kerjaan, tampan juga pas-pasan, muka pas-pasan. Kata Rasulullah, insya Allah kamu kepingin nikah siapa? Rupanya ini seleranya juga tinggi juga nih, ya. Dia sebutkan nama satu perempuan. Itu ya Rasulullah. Wow, boleh juga nih seleranya. Lihat Rasulullah, lihat bagaimana perhatian Rasulullah, ya. Bagaimana? Kalau kita kan enggak, kalau begitu kita lihat ada orang begitu, kamu ngapain? Mau nikah? Boleh nikah, tapi jangan macam-macam mintanya, ya. Kan gitu. Kalau kita nunjukin nih perempuan yang cantik, ente ngaca dulu. Bahasanya teh nggak enak banget teh. Iya kan? Ente kepingin yang model cantik begitu, ente ngaca dulu, laku aja udah bagus. Nah, itu kan bahasa nggak bagus tuh, ya. Itu kan bahasa nyakitin hati, benar gak? Bahasa itu nyakitin hati, ya. Kita asal ngomong ceplas-ceplong, tapi dia tersinggung. Tapi Nabi enggak. Coba sebutin nama perempuan yang kamu inginkan. Saya yang akan maju. Masya Allah. Saya yang akan maju. Disebutin satu perempuan cantik. Wah, kata Nabi seleranya tinggi juga nih. Baik, kamu berangkat ke sana, temuin bapaknya. Bilang Nabi Muhammad kirim salam. Dapat naon teh, surat sakti dari Rasulullah. Kalau sudah ada orang, kalau sudah sahabat itu kalau sudah mendengar Nabi kirim salam, udah gemeter, udah, ya, udah gemeter. Itu lebih dari surat sakti itu, ya. Begitu nikah, begitu dia datang, ya, begitu datang ke mana, ke orang tuanya, nah, dia temuin orang tuanya. Sebelum dia melamar anaknya, dia katakan apa? Nabi Muhammad kirim salam. Waduh, berarti dia dapat kemuliaan. Ya, dapat kemuliaan dari Nabi. Kemudian ditanya perlunya apa? Disebutkan mau nikah sama anaknya. Mau nikah sama anaknya. Kata mertuanya, enggak diterima salam dari Nabi, diterima muka pas-pasan, ya kan? Tapi lihat bagaimana perempuannya, ya. Perempuan di belakang mendengar seperti itu, dia ngomong sama bapaknya, ya wahai ayahku, udah nggak usah ragu-ragu. Kalau itu rekomendasi dari Nabi, terima. Udah. Artinya apa? Di sini kita lagi belajar bahwasanya Nabi itu sangat perhatian, ya, kepada saudara-saudara, sangat perhatian, ya, membantu, perhatian betul kepada saudaranya. Itu dilakukan kenapa? Karena Nabi tahu bahwa dia adalah seorang mukmin yang harus diberikan kasih sayang, diberikan cinta kasih. Baik. Wa qala Allah Ta'ala wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang dikatakan ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Lihat, hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Kalau dia berjalan di muka bumi dengan penuh rendah diri, enggak sombong, enggak congkak, ya, enggak menyusungkan dada, ya, dengan segala kelebihannya, enggak, ya, haunan. Jalannya juga menunjukkan bahwa dia adalah orang tawadhu, orang yang merendahkan diri, sehingga orang melihat itu senang, suka. Kita kalau lihat ada orang jalan tawadhu, lihatnya juga senang. Tapi kalau kita lihat ada orang jalannya tekio, gedek teh lihat orang begitu teh, ya, iya, mending punya segalanya, nggak punya apa-apa, rumah kontrakan pakai sok begini lagi gayanya, ya, punya apa-apa juga enggak, tapi gayanya luar biasa, ya. Nah, tapi orang-orang yang dikatakan ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi dengan tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia ketemu sama orang bodoh, orang bodoh itu tingkahnya macam-macam, benar tak? Namanya juga orang bodoh, dihina, dicaci, orang bodoh. Ketemu sama orang begitu teh salaman, dia ucapkan mudah-mudahan kamu teh selamat.
Orang yang tawadhu itu ketika ngadepin orang bodoh nggak kebawa emosi. Namanya juga orang bodoh. Orang bodoh teh ngomong nggak pakai ditimbang, ngomong teh nggak pakai mikir. Itu orang bodoh. Nah kita kalau ngadepin sama orang gitu bagaimana? Dilawan, didebat. Ini orang bodoh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kalian ketemu sama orang bodoh ngomongnya macam-macam, ucapkan selamat jalan. Dah yang begitu nggak usah dijawab. Dah yang begitu. Riwah ngadepin orang bodoh teh. Ya. Nah, itu adalah orang-orang yang tawadhu. Tapi orang-orang yang sebaliknya, yang tidak punya sifat tawadhu, dia nggak pakai lihat. Ketika yang berbicara orang bodoh, dia lawan. Dia debat. Padahal yang dilawan teh orang bodoh. Kita teh kalau ketemu sama orang bodoh teh, jangan dilawan. Kenapa? Omongan kita juga mereka nggak paham kok. Omongan kita tuh mereka nggak paham, apalagi bisa mikir. Jadi kalau ketemu sama orang bodoh tadi diem aja, cicing wae teh. Ya, udah. Ya, kalau dia ngomong iya, gituin. Iya, sudahlah. Ya, udah, nggak usah diikutin ya. Itu adalah sifat orang-orang yang tawadhu, ya. Orang-orang yang merendahkan diri. Wa bit tawadhu yartafi'ul qadrul insan fid dunya wal akhirah. Di sini dijelaskan kalau kita ingin mulia, kita ini hidup ingin mulia bukan saja di dunia, di akhirat juga mulia. Mulia dunia, mulia akhirat. Di dunia kita dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah, mati dimasukkan surga oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang mempunyai sifat tawadhu. Yartafi'u qadrul insan. Diangkat derajatnya sama Allah. Enggak usah khawatir. Kita kalau tawadhu merendahkan diri, walaupun kita mau dijatuhkan oleh semua orang, walaupun kita mau difitnah oleh semua orang, walaupun kita mau diapain saja sama orang, tapi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang tawadhu. Nah, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu nggak bakal bisa dihinakan oleh manusia. Orang mau menghancurkan nama baik kita nih. Nama baik kita mau dihancurkan, difitnah. Kalau kitanya tawadhu, merendahkan diri, nggak usah khawatir, nggak usah pakai yang namanya klarifikasi, capek deh yang gitu teh. Kita ini kalau ada masalah kan klarifikasi, fitnah ini klarifikasi, yang itu fitnah lagi klarifikasi, habis umur kita sama klarifikasi teh. Benar tak? Kebanyakan, oh beb itu kan nama baik, harus dijaga. Masa bodoh ting sama nama baik teh. Iya, kita ini terlalu menjaga nama baik. Nama baik kita sama Allah teh jaga. Kalau kita menjaga nama baik kita sama Allah, maka Allah akan menjaga nama baik kita di hadapan manusia, gitu. Paham ya? Jadi jaga nama baik kita sama Allah Ta'ala. Selama kita berjalan sesuai dengan aturan Allah, berjalan sesuai dengan ajaran Allah, nggak usah khawatir ribuan fitnah, ribuan berita hoax, ribuan cacian, ribuan hinaan. Kalau Allah mau mengangkat derajat kita, tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang bisa menghinakan kita. Dah. Makanya di sini dikatakan Allah akan memuliakan seseorang itu ketika dia tawadhu, bukan saja di dunia, di akhirat. Habib, bagaimana kalau ada orang ketika dia di dunia dihinakan, difitnah, kemudian masyarakatnya termakan? Ya, ngikut-ngikut membenci kita, ngikut-ngikut nggak suka sama kita, nggak apa-apa. Kalau misal kita di dunia tidak mendapatkan kemuliaan, tapi Allah janji di akhirat Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Jadi nggak usah khawatir, Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Ya, jadi kita jangan terlalu menggubris omongan orang. Ya, ucapan manusia teh entong terlalu digubris, entong terlalu dipikirkan. Jalan aja lempeng. Manusia teh ngomong apa saja, masa bodoh ting, gitu teh. Paham ya? Jalan aja, selama yang kita jalankan teh benar, bagus, dalam ridhonya Allah, jalan saja. Udah, cari ridhonya Allah. Manusia suruh ngomong apa saja, nggak ada urusan. Ya, yang penting jalan kita sesuai dengan perintah Allah. Ya, nah, makanya tawadhu itu akan mengangkat derajat dan kedudukan kita di dunia dan akhirat. Fa'alaika bimulazamati hadzal khuluqul azim. Beliau menasihatkan, hendaklah kalian senantiasa menghiasi kalian punya diri dengan apa?
dengan tawadhu. Kita sekarang nih belajar nih tawadhu nih. Ya, malam ini kita belajar merendahkan diri. Ya udah, begitu kita keluar kita belajar merendahkan diri. Kalau ngomong tentong tinggi-tinggi ting. Kalau jatuh teh sakit. Ngomong teh tinggi ting. Saya teh punya ini, saya teh punya itu. Ujung-ujungnya punya rokok sebatang tuh. Yang begitu teh. Ngomong teh pabrik-pabrik, rokok sebatang nggak punya. Ujung-ujungnya ya. Pak, orang kaya semua tahu. Benar tak? Orang alim semua tahu. Benar tak? Orang ganteng semua tahu. Orang cantik semua tahu. Nggak usah pamer-pamer, nggak usah. Nggak usah menceritakan saya teh ganteng, nggak usah. Kan ini punya mata, semuanya bisa lihat. Ini kan punya mata. Kalau saya bilang ini HP, semua orang tahu ini HP. Kalau saya bilang ini teh TV, oh Habib teh gelo. Paham tuh? Kenapa? Karena ini punya mata semuanya. Jadi saya nggak mungkin mengatakan ini TV. Jadi kalau kita tampan, kalau kita soleh, kalau kita bagus, kalau kita berakhlak, manusia itu tahu. Benar tak? Perhatikan ya, hati itu nggak bisa dipungkirin. Hati nggak bisa dipungkirin. Hati mengatakan orang ini baik, itu nggak bisa dipungkirin. Walaupun ada faktor hasud, faktor iri, sehingga dia tutupi rasa kebenarannya, dia tutupin. Orang ini teh nggak soleh, padahal hati yang mengatakan orang ini teh soleh. Itu yang namanya hati nggak bisa dibohongin Pak. Perang terus, ya. Makanya kalau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghiasi kita punya diri dengan akhlak tawadhu, maka Allah akan angkat kedudukan dan derajat kita, insya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadha al-abdu rafa'allahu ila sama'us sabi'ah. Masya Allah. Lihat, apa kata Nabi? Nabi katakan, siapa orang yang mempunyai sifat tawadhu, merendahkan diri, enggak tanggung-tanggung. Apa kata Nabi? Rafa'allah, Allah akan ngangkat derajat orang tersebut ila sama'is sabi'ah, sampai langit ketujuh. Masya Allah. Bukan langit satu, langit ketujuh. Langit ketujuh itu puncaknya. Dikatakan para ulama al-arsh itu ada di langit ketujuh. Arshnya Allah, singgasananya Allah itu di langit ketujuh. Orang yang tawadhu bukan langit pertama, bukan langit kedua, ditaruh sama Allah di langit ketujuh. Artinya dekat sama Allah. Masya Allah. Lihat. Ini kemuliaan yang kita dapatkan di akhirat nanti. Ya. Jadi kalaupun kita tidak mendapatkan kemuliaan di dunia, nggak apa-apa. Ya. Tapi nanti di akhirat kita mendapatkan satu pemberian dari Allah, ya, mendapatkan kemuliaan sampai naik ke langit ke-7. Wa qala Nabi SAW, at-tawadhu la yazidul abda illa rif'atan fatawadhu yarhamakumullah. Kemudian dalam riwayat lain Nabi mengatakan tawadhu akan menambah seseorang, akan mengangkat seseorang sampai ke pangkat yang paling tinggi. Makin dia tawadhu, makin mulia. Makin dia tawadhu, makin diangkat sama Allah. Makin dia tawadhu, makin tinggi kedudukannya. Dan tawadhu itu menjadi penyebab yarhamukumullah, maka Allah akan memberikan titel kepada kita. Apa? Kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Memang nggak gampang tawadhu ini, ya, nggak gampang. Kita ini punya sedikit aja sombong. Kita ini kalau punya kelebihan nggak cerita sama orang kayaknya nggak afdol. Punya cerita dikit aja, ya Allah, dikit. Saya ingat ada sebuah nasihat dari seorang tua dulu. Ya. Apa kata orang tua kita dulu? Jangan kalian menceritakan kebaikan, keunggulan atau keindahan kita punya anak kepada orang lain. Anak saya teh kieu, anak saya teh hebat. Itu orang yang dengarkan teh dalam hatinya, saya teh juga punya anak. Cuma dia nggak berani jawab aja gitu. Jangan ceritakan kebaikan anak kita kepada orang lain, biar orang lain yang menilai. Jangan anak kita teh, anak kita. Kalau kata ayah saya dulu pakai bahasa kiasan. Apa kata ayah saya? Jangan kalian menjemur pakaian di musim hujan. Kumaha?
Jangan kalian menjemur pakaian di musim kering tuh. Kering tuh. Iya. Anak dipuji, ya biasa, namanya juga anak kita. Masa kita mau muji anaknya orang? Anak kita yang dipuji-puji. Nah nanti ketika anak kita nggak benar, kata orang, ye, habis dipuji-puji benar begitu, benar tak? Nggak usah dipuji. Kita ini Bu, Pak, kalau punya anak di rumah teh dipuji-puji, kita nggak tahu di luar apa yang dia lakukan. Tahu nggak? Nggak tahu. Orang luar teh tahu. Kalau kita muji-muji depan orang, orang yang di luar dalam hatinya, tuh Habib nggak tahu anaknya di luar teh. Yang mestinya dia nggak buka aib, akhirnya dia buka aib. Benar tak? Itu Habib teh anaknya nggak tahu di luar apa yang dilakukan, nggak tahu. Makanya Habib muji-muji anaknya. Di luar teh saya tahu persis. Karena terus dipuji, akhirnya dalam hatinya, ntar suatu waktu saya akan buka biar tahu Habib teh. Benar tak? Tong begitu, tong dipuji. Biarin anak kita, keluarga kita baik menurut Allah. Dah, yang muji biar Allah. Manusia mau muji biar yang di luar, jangan kita yang muji. Ya, supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arafal insan nafsahu haqqal ma'rifah arafahu annahu dalil wa hagir la yalik bihi illa tawadhu. Kita ini kadang-kadang menghilangkan sifat tawadhu. Kenapa sih? Karena kita tidak tahu siapa sih diri kita ini. Orang tuh kalau nggak tahu siapa dirinya, ya, padahal diri kita dikatakan di sini dalil, hagir, kita teh hina, kita teh sampah, punten. Kita teh kemana-mana kalau jalan perut kita teh isinya naon? Sampah. Apa yang mau disombongkan? Banyak manusia teh nggak sadar, banyak teh manusia nggak sadar. Ya. Dia tidak punya tawadhu. Kenapa? Karena dia tidak tahu harga dirinya. Tapi kalau dia tahu harga dirinya, dia tahu siapa dirinya, maka niscaya dia tidak akan berbuat sombong. Dia akan tawadhu karena dia tahu dia tuh hina, miskin, nggak punya apa-apa, kotor, jorok, sampah. Bu, kita ini punya aib yang ditutup sama Allah. Dah gitu aja lah. Benar tak? Kita teh punya aib yang ditutup sama Allah. Kalau dibuka selesai aib kita. Semua orang punya aib. Benar tak? Iya, benar. Cuman Allah tutup. Terus apanya mau disombongkan apanya? Oh, Habib, saya punya ilmu. Yang punya ilmu banyak. Saya punya harta. Yang lebih dari kita banyak. Nah, kalau kita ingin sifat tawadhu, harus tahu diri. Orang kalau sudah tahu diri dia akan merendahkan diri, ya. Tapi kalau dia nggak kenal siapa dirinya, akhirnya dia naik kemana-mana, paham ya? Jadi tawadhu itu, di sini dijelaskan, ya, at-tawadhu itu dikarenakan apa? Dikarenakan la ya'rif nafsahu, maka dia tidak mengenal daripada dirinya. Di sini dikatakan kalau kalian tahu siapa diri kalian, yang kotor, yang jorok, yang tukang maksiat dan sebagainya, niscaya kalian akan tawadhu, merendahkan diri. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, kalau timbul rasa sombong, padahal beliau seorang ulama besar, seorang wali besar, supaya beliau dianggap oleh manusia teh hina. Kita ini kalau dianggap sama manusia hina teh risih kan gitu, ya kan? Dianggap sama manusia hina teh risih, maunya kita terhormat kan begitu, ya. Kalau orang-orang dulu dianggap terhormat sama manusia terisi, maunya dianggap hina. Nggak apa-apa, kecil menurut pandangan manusia, besar menurut pandangan, itu yang paling penting. Sehingga kita nggak sibuk untuk mencari popularitas, nggak sibuk untuk cari sanjungan. Sebab kalau orang menginginkan besar di mata manusia, maka dia akan jaga image, nama apa, harga diri. Itu dia jaga, perilakunya dia jaga. Capek hidup ini kalau bergaya seperti sinetron, capek. Benar tak? Gayanya teh gaya senyum sama orang sinetron, capek senyum sinetron teh. Mau senyum aja buka, entong wah nggak enak dilihatnya, ya kan? Mau makan gaya sinetron, nggak enak juga dilihat empat yang begitu teh. Benar tak? Mau minum gaya sinetron, gaya sunnah saja, minum 3 kali selesai. Jangan dibikin-bikin hidup teh, jangan banyak sinetron, capek. Kalau sinetron dibayar, kita enggak. Benar tak? Iya, hidup ini memang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ad-dunya yaghur wa yadur wa yamur. Dunia ini tipuan. Pemainnya manusia teh nipu semuanya teh. Manusia teh banyak tipuan. Kadang-kadang senyum, penipu. Senyum. Orang kalau mau nipu orang,
Kira-kira kumaha gayanya teh? Mau nipu orang nih, mau nipu orang teh. Gayanya pasti oh bagus, enak ngomongin teh. Ujung-ujungnya begitu dapat duit hilang kabur teh. Benar tak? Memang tipuan. Nah, begitu juga tawadhu ya. Kita tawadhu itu jalankan karena Allah. Jangan karena ingin cari popularitas depan manusia. Jangan mengandalkan nama baik kita depan manusia. Manusia teh masa bodoh teing. Paham ya? Jangan terlalu ngurus manusia, Pak. Yang penting istiqomah, ngaji sing bener, sholawat sing bener, sholat jamaah sing bener, baca sholawat, baca istighfar, udah pokoknya jalan aja. Manusia mau ngomong apa saja, masa bodoh, nggak ada urusan. Gitu. Kenapa? Karena kemuliaan datang dari Allah. Sering saya katakan, Pak, orang itu kalau dimuliakan oleh Allah pasti mulia di hadapan manusia. Tapi yang dimuliakan manusia belum tentu dimuliakan Allah. Ya, baik. Ketika manusia sadar kalau dirinya itu hina, maka dia tidak akan sombong. Wa arafa rabbahu aliyul kabir. Wa annahu ta'ala wahdahu alladzi la taliqu bihil adhama wal kibriya. Kalau manusia itu sadar bahwa dia hina, bahwa dia miskin, bahwa dia tidak punya apa-apa, dan dia sadar yang maha besar adalah Allah, yang maha perkasa adalah Allah, yang maha kuat adalah udah kita tenaon, nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita lihat Allah Ta'ala menyandarkan hidup Allah Ta'ala, apa kita ini ya. Allah yang punya segalanya, Allah yang punya segalanya. Jadi kalau Allah dikatakan Al-Mutakabbir, di dalam Asmaul Husna ada namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Itu adalah Allah. Pantes. Kenapa? Allah punya segalanya. Allah punya segalanya. Nah, kalau kita apa yang kita punya? Apa? Kalau kita sombong berarti kita memakai sifatnya Allah, sedangkan kita nggak punya segalanya. Kita teh hina, kita jorok, kita sampah. Nggak ada yang perlu disombongkan. Ya. Nah, orang kalau sudah sadar seperti itu, maka dia akan berpikir, oh iya, Allah maha segalanya, saya teh hina. Emang manusia teh hina. Al-Faqir, Al-Hagir, Al-Dalil, orang hina, orang yang gak punya nilai. Itu kita, makhluk yang namanya hamba, itu hina. Yang maha agung cuman Allah. Nah, kalau itu tertancap dalam hati kita, maka insya Allah sifat tawadhu itu akan menghiasi kita punya hidup. Nah, jadi kalau hidup kita tawadhu, merendahkan diri, hidup apa adanya, ya nggak usah dipoles dengan hal-hal yang naon teh casing dalam kehidupan teh, nggak usah kayak model HP teh, HP-nya Cina, casingnya bagus teh, begitu dibuka ya Cina juga ini HP-nya ya. Hidup teh udah nggak pakai casingan lah ya, hidup teh yang lempeng saja, yang penting bagaimana caranya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sifat tawadhu. Nah, ini saya singkat karena banyak pertanyaan kayaknya nih. Enggak. Benar-benar. Habib, apa yang dikerjakan kalau punya suami yang sulit atau berat kalau mau sholat, terutama sholat subuh? Bapak dengerin Bapak dengerin ya. Bapak teh ini suami kan? Saya ngomong sama suami dulu, Bu. Ibunya cicing heula. Saya ngomong sama suami dulu. Bapak teh suami itu dikatakan dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki itu pemimpin untuk seorang kumaha teh sifat pemimpin teh? Bapak yang memberikan contoh yang terbaik kepada istri. Istri belum bangun, bapak bangun dulu dong. Itu yang namanya pemimpin, benar tak? Jadi bapak harus bisa memberikan contoh. Subuh jam 4, bapak bangun setengah 4 dong. Kan saya pemimpin. Kecuali kalau bapak dirubah jadi dipimpin, ya mangga. Dipimpin, kalau gitu bapak yang ngebersihin rumah, bapak yang cuci piring, semuanya ganti status kan begitu ya. Jadi iya dong, ganti status. Kemudian terakhir kalau pagi pakai daster gitu.
Ya dong. Jadi bapak itu pemimpin harus memberikan contoh sehingga si istri, oh idola saya teh suami, masya Allah. Istri teh bangga punya suami model bapak teh, walaupun mukanya kieta tapi bangga. Paham tuh? Kenapa? Karena bisa ngededek, bener tuh Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau kita misalnya capek, sholat subuh terlambat, kemudian istri ngebangunkan bapak. Saya mau tanya, istri yang ngebangunkan suami baik apa tidak? Bagus apa tidak? Entong ngomel. Kan istri bapak berarti bagus, perhatian, dibangunkan bukan untuk sarapan, sholat. Bagus enggak? Mestinya bapak ngatakan sama ibu, sama istrinya, istri terima kasih banyak, jazakumullah khair, kamu teh istri yang soleha, bangunin saya sholat bukan ibu teh naon teh bangunin saya terus teh. Astagfirullahaladzim. Udah mestinya bapak yang bangunin istri, udah kebalik, udah nggak dilaksanakan. Yang kedua, istri berbuat baik diacak-acak, jangan begitu dong. Ya kan? Yang mestinya itu tugas bapak untuk bangunkan istri sholat subuh berjamaah, itu tugas bapak. Nah ketika tugas bapak nggak dilaksanakan, istri berbuat baik, istrinya soleha, ngaji terus, masya Allah, dibangunin bapak, Pak adzan subuh, saya teh capek Bu, adzan subuh saya capek, ini sholatnya panggilan Allah. Iya, mestinya kita bangga punya istri yang soleh. Jangan ngambek Pak kalau dibangunin gitu ya. Bangun sholat subuh, emang sholat subuh teh paling berat. Habib sholat subuh berat, makanya tidurnya entong malam-malam. Nonton bola sampai jam 2, habis itu molor, lewat subuhnya. Nggak apa-apa kalau mau tidur malam, tapi janjinya sama Allah Ta'ala jangan dilewatin. Itu subuh, sholat subuh teh, ya Allah, keutamaannya luar biasa Pak. Sholat subuh teh keutamaannya luar biasa, ya. Jadi dijaga ya sholat subuhnya. Mudah-mudahan suaminya ini menjadi suami yang soleh, yang baik, yang membantu istrinya untuk bisa beribadah. Apa? Sebentar dulu. Ini apa ini yang kedua ini? Mana kacamata Habib? Bentar dulu. Habib, apa hukumnya seorang istri yang menolak berhubungan dengan suami karena capek seharian kerja? Kerja naon teh? Naon teh? Pertama begini, Islam ini mengajarkan kepada kita ya, ada yang namanya hak dan ada yang namanya kewajiban ya. Ada yang namanya istihsan. Lihat, ada yang namanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tapi ada yang namanya istihsan. Apa itu istihsan? Perbuatan baik suami kepada istri. Misalnya apa Habib istihsan? Misalnya istri lagi nyapu-nyapu, diambil sapunya sama suami, biar aku yang nyapu. Ini bentuk istihsan, perbuatan baik suami kepada Nabi SAW ketika sandalnya putus, Nabi sendiri yang ngejahit. Ini bentuk istihsan. Ketika ketika rumahnya kotor, Nabi ngambil alih, Nabi yang bantu istrinya untuk membersihkan rumah. Itu namanya istihsan, perbuatan baik suami kepada istri. Dalam rumah tangga itu perlu istihsan. Jangan cuma nonton hak, wajib, hak saya mana, kewajiban saya mana. Sementara istihsan tidak pernah kita lakukan. Dalam rumah tangga perlu yang namanya istihsan. Apa kaitannya dengan pertanyaan ini? Begini Pak, kalau kita lihat istri kita capek, seharian kerja, ngebersihin rumah, nyetrika, cuci piring, cuci baju, gendong anak, bikin nasi, bikin kuah, seharian capek, ya tolonglah suaminya tahu diri. Paham tuh? Tunggu waktu yang tepat. Bapak kalau saya misalnya, ya ciptakan waktu yang enak. Misalnya apa? Ayo Sabtu Minggu nggak usah kerja, kita makan di luar yuk. Benar tuh? Ibu gitu tuh? Suaminya ibu gitu tuh? Gitu. Iya. Bapak juga nggak enak, punten aja. Bapak juga nggak nyaman ketika berhubungan badan, kemudian istri kita capek juga nggak nyaman Pak, bener nggak? Nggak enak dong. Tapi kalau enjoy, lagi nyaman, lagi enak, mungkin berhubungan juga enak kan begitu kan? Jadi Pak, jadi kalau mau berhubungan lihat situasi. Kecuali kalau dalam keadaan memang keadaannya. Kalau kita tanya Habib apa hukumnya? Hukumnya istri wajib menjalankan. Hukumnya istri wajib menjalankan. Makanya tadi saya katakan ada yang namanya istihsan. Tahu dirilah, capek kasihan.
lagi bawa kita punya anak, itu kan anak kita Pak, kasihan ya. Nah, tapi kalau memang situasinya diciptakan, udahlah seminggu misalnya kita bikin acara kosong, udah kamu nggak usah kerja hari ini, yang santai saja. Kenapa? Ntar malam mau dikerjain ku bapak. Jadi misalnya gitu, misalnya begitu. Misalnya begitu. Jadi persiapkan orangnya. Itu namanya istihsan. Tapi kalau berbicara tentang kewajiban, ini berbicara hukum ya. Itu tadi berbicara berbuat baik. Berbicara tentang hukum, bagaimana? Wajib. Secapek apapun wajib. Kalau berbicara tentang hukum. Tapi ada namanya Nah, ibu-ibu kalau begitu, kalau ibu capek, ibu nggak usah nolak, bilang aja kata Habib istihsan, gitu aja. Paham Bu ya? Paham Pak ya? Habib mau minta saran pandangan Habib untuk Capres 2024 agar kami tidak salah memilih. Perhatikan Pak, yang namanya Capres dan Cawapres itu tiap 5 tahun ya. Udah itu agenda 5 tahunan, benar tak? Jadi bukan sesuatu yang aneh. Tiap 5 tahun kita bikin agenda seperti ini, ya kan? Nah, jadi jangan dijadikan satu hal yang besar. Pesan Habib, jangan sampai kita bercerai-berai, bermusuhan hanya karena beda pilihan. Semuanya baik. Ini hanya berbicara tentang selera. Nanti kita selesai pengajian kan ada tuh di nampar makanan tuh, ada gehu, ada combro, ada bala-bala. Nah, Habib ngambil gehu, jangan bilang, oh kalau gitu Habib nggak suka sama combro, dong. Bukan nggak suka, selera saya lagi mau makan gehu, paham tak? Dan saya tidak mengatakan bahwa tempe itu jelek, enggak, paham tak? Ini berbicara tentang selera, gehu enak, combro enak, bala-bala enak, silakan mau makan yang mana, enggak? Paham tak? Yang penting pesan Habib, jangan ada permusuhan. Jangan gara-gara ini silaturahmi putus. Ini sesuatu yang biasa-biasa saja Pak. Kita nggak meleh nggak apa-apa, benar tak? Tapi memutus tali silaturahmi bisa menjadikan kita masuk neraka jahanam. Jangan sampai kita gontok-gontokan, musuh-musuhan, nggak tegur sapa, hanya karena beda pilihan. Ini ancamannya neraka. Paham tak? Jadi nggak usah, silakan. Kalau saya tidak, mangga, mana yang menurut ibu baik, mana yang menurut bapak baik, istikharah, minta petunjuk sama Allah, jalankan, dah gitu aja. Paham ya? Yang penting prinsipnya pengajian jalan terus, sholawatan jalan terus, ngaji jalan terus. Jadi jangan gara-gara ini, wah itu yang di sholawatan, itu yang sana tuh, ini yang sini nih, nggak tegur sapa gara-gara pemilihan gini, jangan. Ya, itu urusan duniawi ya. Yang penting persatuan kita tetap harus dijaga, insya Allah. Habib izin bertanya, hukum belajar bab tariqah itu bagaimana? Tariqah itu artinya jalan. Tariqah itu artinya jalan. Tariqah itu banyak, ada tariqah Naqsabandiyah, tariqah Syadiliyah, tariqah Rifa'iyah. Kalau kami para habaib, tariqah Alawiyah. Tariqah itu satu jalan menuju Allah. Semua tariqah teh bagus. Kenapa? Karena tujuannya kepada Allah. Cuman caranya berbeda-beda, wiridnya berbeda-beda. Tariqah Qadiriyah nggak sama dengan tariqah Naqsabandiyah. Tariqah Naqsabandiyah nggak sama dengan tariqah Alawiyah. Tariqah Alawiyah nggak sama dengan tariqah Qadiriyah. Itu tariqah saja ya. Yang mana mereka yang merintis adalah ulama-ulama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Tapi tujuannya cuman satu, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Bagaimana cara mengobati luka karena seorang ayah? Adakah orang tua yang durhaka kepada anaknya akibat tidak bertanggung jawab atas hidup anaknya? Saya tidak sedikit pun membenci beliau, tapi luka ini terus membekas di hati saya, Habib. Waduh. Memang orang tua ini adalah manusia. Terkadang ada orang tua yang tidak bisa memberikan contoh kepada seorang anak. Itu tidak bisa kita pungkirin. Ada orang tua yang justru membuat malu keluarga.
Ada orang tua yang melakukan sesuatu yang membuat hancur rumah tangga, ada. Tapi kita sebagai seorang anak wajib untuk hormat sama orang tua. Apapun kedudukannya, apapun statusnya, apapun perbuatannya. Bahkan dikatakan wa in kana kafiran. Kalau kalian punya orang tua kafir, wajib kalian muliakan. Wajib kalian hormati. Urusan dia kafir, urusan dia sama Allah. Kita sebagai seorang anak wajib memuliakan, wajib cium tangan, wajib menghormati. Kecuali kalau orang tua bilang, nak, kamu keluar saja dari Islam, yuk kita sholat di gereja. Nah, kalau sudah begitu berhenti. Nggak boleh kita nurut kepada orang tua. Selama perintahnya tidak melanggar aturan Allah, ikutin orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menanamkan kebencian kepada orang tua. Sejelek apapun kita lahir ke dunia berkat perjuangan orang tua, ya. Nah, jadi jangan hilangkan rasa sakit hati itu, hilangkan sama orang tua, hormati. Nggak usah khawatir, kalau kita memuliakan orang tua, kita bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita urusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bertanya, bagaimana tanggapan Habib terhadap seorang tua yang tidak mengizinkan anaknya pergi majelis, tetapi awalnya memang tidak mengizinkan, tapi setelah anak pulang orang tua biasa-biasa, tapi hadis baik. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik, tapi manakala orang tua tidak mampu untuk mendidik karena kesibukannya atau karena ketidakmengertiannya dia tentang ilmu agama, maka wajib anaknya untuk belajar di luar. Orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Kalau ada orang tua melihat anaknya tidak bisa baca Fatihah, maka orang tua itu akan dituntut di hadapan Allah Ta'ala. Berarti sholatnya tidak sah. Maka si anak tersebut boleh mengambil kebijakan untuk belajar sesuatu yang wajib. Ya, sesuatu yang wajib dia boleh ngaji. Kalau orang tua kita tidak punya kemampuan untuk mendidik anak. Tapi kalau orang tuanya bilang begini, kamu nggak usah ngaji, bapak teh alim, bapak teh ngerti, kamu ngaji ku bapak. Nah, itu lain urusannya. Tapi kalau bapaknya ngaji juga enggak, sholatnya juga jarang-jarang, baca Quran juga belepotan, hukum nggak paham, kemudian dia larang istrinya, dia larang, nggak usah ngaji. Nah, bapak bisa ngajarin tuh? Paham tuh? Kalau nggak bisa ngajarin nggak boleh. Tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, boleh. Ini apa? Hah? Mana? Mana? Apa? Mana? Habib, sebentar. Habib mau tanya, kalau amalia untuk bisa menunaikan ibadah haji apa Habib? Banyak amalia-amalia seperti ini. Kita ini yang penting yakin dulu sama Allah. Paham tak? Yakin dulu. Orang tuh kalau sudah yakin sama Allah, ya Rob, saya akan berdoa dan ikhtiar saya ingin berangkat haji. Saya ingin berangkat umroh. Yakin dulu. Ya. Tapi habis itu jangan yakin terus sholat subuhnya jam 8. Ya repot, yakin dari mana yang begini teh? Benar enggak? Yakin tapi nggak pernah baca sholawat, nggak bisa. Yakin diiringin dengan yang namanya ikhtiar, usaha. Sholat yang rapi, 5 waktu dijaga, kemudian jangan lupakan baca sholawat. Perbanyak baca sholawat, insya Allah nggak lama kita berangkat haji, berangkat umroh. Yang istiqomah, sing ketol Pak, sing ketol. Baca sholawat sing ketol. Bayangkan muka Nabi, bayangkan keindahan Nabi, bayangkan Madinah wal Mekah. Ya, kalau ada gambar Mekah, Madinah, pandang dengan penuh mustaq, rasa kerinduan, ya Allah, panggil aku di tempat itu, ya Allah. Melihat makam Nabi, ya Allah, panggil aku di tempat itu. Tapi iringin dengan sholawat, ya, karena Allah Ta'ala itu akan berprasangka baik kepada seorang hamba ketika dia punya keinginan untuk bisa berangkat haji, insya Allah. Apa itu? Habib, apa diperbolehkan dalam agama jika seorang istri meminta cerai pada suami karena suami sering menyakiti hati istri? Pertama, hak perceraian itu cuman milik suami. Jadi kalau istri dikasih hak perceraian, wah bahaya. Telat dikit bulanannya, cerai kamu teh. Jalan keluar pulang jam 2, cerai. Sebab kan kalau perempuan kan nafsunya lebih. Maka hak prerogatif untuk menceraikan adalah suami.
seorang istri tidak boleh minta cerai kepada seorang suami kecuali suaminya sudah keluar dari syariat Allah. Misalnya begini, suaminya, Pak, sholat Pak, nggak mau sholat. Pak, sholat, nggak mau sholat. Kemudian suami mengatakan, Bu, sholatnya nggak wajib. Hati-hati. Ketika suami mengatakan sholat itu tidak wajib, maka suami itu menjadi murtad. Istri boleh minta cerai lewat pemerintah, lewat KUA. Boleh dia minta cerai. Kenapa? Karena dia sudah murtad. Tapi kalau suaminya masih berbuat salah, berbuat dosa, Bu, ibu teh nggak usah khawatir. Ibu teh yang penting kumaha ibu jadi perempuan sing solehah. Dah, itu aja. Habib, suami saya teh macam-macam di luar, biarin. Masa bodoh ting. Nanti kalau dia berbuat apa-apa, ada Allah Ta'ala, selesai gitu aja. Benar tuh, Bu? Ibu teh tetap jadi perempuan yang soleh. Jangan gampang minta cerai, jangan gampang minta cerai. Sing sabar ngadepin suami yang begitu teh macam-macam, ya kan? Suami teh macam-macam, Bu, ya. Ada suami gitu. Sing sabar, ibu teh. Ibu kalau ingin menjadi perempuan soleha, perempuan ahli jannah, sabar dengan gangguan seorang suami. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir sabar teh semuanya, ya. Banyak baca ya sobur, biar sabar, Bu, ya. Mudah-mudahan rumah tangganya diberi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bangga. Oh. Enggak. Yang berhak mengeluarkan kalimat tolak itu suami, bukan KUA. Suami, kalau sudah suami mengatakan tolak, tuki, jatuh. Kenapa? Karena kalau pemerintah itu bisa dimanipulasi dengan berita-berita bohong. Dia kan sesuai dengan laporannya. Misalnya berita bohong bahwa dia tidak memberikan nafkah selama setahun, itu bisa direkayasa, benar enggak? Nah, begitu dia melihat itu, ini melanggar aturan, diketok, kamu bisa cerai. Padahal ini hoax, ini dusta, nggak bisa. Yang tahu persis itu adalah suaminya. Maka yang berhak memberikan cerai adalah suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pernikahan itu ada yang namanya sigho ta'lik. Tahu sigho ta'lik? Sigho ta'lik itu begini, perhatikan. Dalam pernikahan ada yang namanya perjanjian. Saya apabila tidak memberikan nafkah, zahir, batin selama 3 bulan berturut-turut dan istri saya tidak ridho, tidak menerima, dan istri saya menuntut kepada kantor KUA, maka jatuh tolak 1. Itu namanya sigho ta'lik. Arti kata ta'lik itu ngegantung. Ya, ngegantung. Jadi kalau hal itu dilakukan, maka gantungannya akan jatuh. Kalau dia 3 bulan tidak memberikan nafkah, zahir, batin sesuai ucapan dia pertama, kemudian istrinya tidak menerima, mengadu kepada KUA, maka jatuh tolak 1. Kalau ada namanya sigho ta'lik. Nah, tapi kalau nggak ada sigho ta'lik nggak boleh. Ya, kalau ada sigho ta'lik itu sigho perjanjian. Jadi kalau saya begini, jatuhnya begini. Kalau dia lakukan jatuh tolak. Paham ya? Nah, jadi yang berhak mentolak adalah suami, bukan KUA. Ya. Sudah cerai. Kalau udah cerai lepas turut lah. Oh. Istrinya main lagi sama laki-laki lain gitu, dosa lah. Kita wajib untuk melarang. Tapi kalau kita sudah memberitahu dan dia bermain di belakang kita tidak punya dosa. Itu tanggungnya dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah menjaga. Tapi kalau dia bermain di belakang, ya enggak, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita nggak kena dosa. Paham ya? Ya, itu saya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sing manfaat. Apa lagi? Ayo deh. Oh, yang terakhir doa saja ini. Mudah-mudahan bisa berangkat haji, dan juga ini mudah-mudahan ada saudara kita, teman kita punya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah berikan kesehatan dengan berkat suratul Fatihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La